Wasit asal UEA Omar Mohamed Al-Ali pimpin laga Timnas Indonesia versus Cina, bantu Bahrain menang lawan Australia. Meski sudah turunkan harga, tiket pertandingan Cina versus Timnas Indonesia tidak laku. Wow, peringkat FIFA kita naik lagi. Dari 129 menjadi 127. Berkat kekalahan dari Afrika Tengah dan juga Niger, maka kita naik 2 peringkat. Dan ini jelas positif, karena kita juga menambah poin kemarin. Seri lawan Bahrain itu menambah 4 sekian poin. Dan semoga ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke peringkat 127 dunia jelang lawan Cina. Wasit asal UEA Omar Mohamed Al-Ali pimpin laga Timnas Indonesia versus Cina, bantu Bahrain menang lawan Australia. Wasit asal UEA Omar Mohamed Al-Ali akan memimpin laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina. Ia ternyata punya riwayat cukup kontroversial karena pernah membantu Bahrain menang lawan Australia. Momen itu terjadi pada matchday 1 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 September 2024. Ketika itu, Al-Ali memberikan kartu merah langsung kepada penggawa Timnas Australia di menit ke-77 untuk Kusini Yengi. Kurangnya jumlah pemain tersebut membuat Australia tak berdaya menghadapi Timnas Bahrain. Mereka akhirnya harus takluk 0-1 dari tim tamu gara-gara gol bunuh diri Harry Souttar di menit ke-89. Menurut informasi yang beredar, Al-Ali akan kembali ditugaskan memimpin pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria berusia 36 tahun itu akan menjadi pengadil laga Timnas Cina versus Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kembali, partai yang melibatkan Indonesia akan dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Lantas, seperti apa riwayat Al-Ali? Selain dianggap menguntungkan Bahrain pada laga kontra Australia, pria kelahiran Sharjah ini sudah cukup malang melintang sebagai wasit. Ia bahkan pernah bertugas pada ajang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia dengan memimpin 3 pertandingan. Di luar itu, Al-Ali belum pernah memimpin laga yang melibatkan Indonesia sama sekali. Menariknya, pria kelahiran 1988 itu malah sudah 1 kali menjadi pengadil pertandingan yang melibatkan Timnas Cina. Al-Ali ditugaskan memimpin pertandingan tim Dragons melawan Timnas Singapura pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika itu, Cina menang dengan skor telak 4-1 atas The Lions. Di laga itu, 1 kartu merah dicabut dari kantong Al-Ali untuk Li Yuanyi. Namun, kehilangan 1 pemain tak berpengaruh banyak lantaran Cina tetap menang 4-1. Tentu, Al-Ali diharapkan dapat memimpin pertandingan dengan lebih adil. Sebab, Indonesia masih trauma gara-gara kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf di laga kontra Timnas Bahrain. Meski sudah turunkan harga, tiket pertandingan Cina versus Timnas Indonesia tidak laku. Tiket pertandingan Cina melawan Timnas Indonesia tidak laku terjual. Cina akan menyambut Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski ini adalah laga internasional, namun rendahnya antusiasme supporter Cina berdampak pada penjualan tiket. Kegagalan Cina dalam 3 laga perdana mempengaruhi penjualan tiket bahkan H3 sebelum pertandingan. Selain 2 kategori tiket termurah untuk pertandingan kandang melawan Timnas Indonesia, semua kategori tiket yang tersisa belum terjual, tulis laporan tersebut dikutip Sabtu, 12 Oktober 2024. Kategori tiket dijual dalam beberapa harga dengan harga termurah 280 yuan atau setara dengan Rp616.000 hingga termahal Rp1.380 yuan atau setara dengan Rp3 juta.
Padahal, harga tiket ini sudah turun dibandingkan dengan laga kandang pertama dari Arab Saudi. Penurunan tiket pun fokus pada harga kategori menengah ke atas yang jumlahnya dikurangi mulai 100-300 yuan atau Rp 200-600 ribu. Tapi penggemar sepertinya tidak tertarik. Hingga Jumat 11 Oktober 2024, hanya tiket ekonomi seharga 280 dan 480 yuan yang terjual habis, sementara tiket kelas atas dari harga 680 yuan sampai 1.380 yuan masih tersisa, tulis laporan tersebut. Penjualan tiket tak terlepas dari pengaruh kekalahan beruntun Cina atas lawannya di 3 pertandingan pertama. Memulai putaran ketiga dengan menghadapi Jepang, tim asuhan Branko Ivankovic ini kalah telak 7-0. Bermain di laga kandang, Cina kembali kalah 1-2 dari Arab Saudi. Sampai akhirnya tim pun kembali menelan kekalahan dari Australia dengan skor 3-1 yang membuat Cina berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Oleh karena itu, para penggemar tidak terlalu antusias untuk membeli tiket, apalagi dengan para penggemar yang lebih peka terhadap hasil pertandingan di mana lebih baik menghabiskan uang untuk hal yang lain, tulis laporan tersebut. Di sisi lain, pertandingan yang berlangsung di hari kerja dan digelar bukan di Beijing pun memberi pengaruh banyak dalam penjualan tiket. Kick-off pukul 8 malam membuat para penonton tetap menghabiskan waktu perjalanan untuk bekerja atau sekolah ada keesokan harinya. Padahal, dukungan pun dinantikan oleh Cina mengingat laga timnas Indonesia menjadi pembuktian bagi sang pelatih. Hasil pertandingan ini tidak hanya menentukan nasib Cina di kualifikasi Piala Dunia, tapi juga minat supporter pada timnas Cina yang semakin menurun, tutup laporan tersebut. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke peringkat 127 dunia jelang lawan Cina. Ranking FIFA Timnas Indonesia yang terbaru naik ke peringkat 127 dunia jelang melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum membahas soal ranking FIFA Timnas yang melonjak tanpa berkeringat, pasukan Shin Taeyong itu akan menantang Cina dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Cina akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memiliki bekal positif usai menahan imbang Bahrain 2-2 dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda sempat unggul 2-1 melalui sepasang gol Ragnar Oratmangoen di menit 45-3 dan Rafael Struijk pada menit ke-74. Sayangnya, tuan rumah Bahrain berhasil menjebol gawang Martin Paes 2 kali yang diborong oleh Mohamed Marhoon di menit ke-15 dan 99. Menurut perhitungan football-ranking.com, hasil imbang kontra Bahrain membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 4,39 poin di ranking FIFA. Skuad Garuda mendapatkan perolehan total 1,128,56 poin dan sempat naik satu peringkat yang sebelumnya dari 129 menjadi 128 dunia. Faktornya, karena Niger mengalami kekalahan dari Angola dengan skor 0-2 pada Sabtu, 12 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan dari Angola membuat Niger harus dikurangi poinnya sebanyak 9,03 angka sehingga total poinnya berkurang menjadi 1,123,36. Alhasil, timnas Indonesia berhak naik ke peringkat 128 dunia di ranking FIFA, dan masih ada kemungkinan naik lagi jika Afrika Tengah kalah melawan Maroko. Hasilnya, Afrika Tengah tadi pagi mengalami kekalahan melawan Maroko dengan skor 0-5 di ajang Africa Cup of Nations Qualification. Kekalahan dari Maroko membuat Afrika Tengah mendapatkan pengurangan poin sebanyak 2,74 sehingga total poinnya berkurang menjadi 1,127,96. Akibatnya, timnas Indonesia kembali naik satu peringkat FIFA lagi dari sebelumnya 128 kini jadi 127 tanpa harus mengeluarkan keringat. Namun perlu dicatat, itu merupakan perhitungan poin di ranking FIFA untuk sementara menurut kalkulasi dari laman football-ranking.com.
Sementara itu, FIFA baru akan resmi merilis ranking FIFA terbaru pada 24 Oktober 2024 mendatang setelah agenda FIFA Matchday bulan ini selesai. Di sisi lain, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 15,31 poin di ranking FIFA jika menang atas Cina. Semisal skenario itu terjadi, maka pasukan Shin Taeyong berpeluang melesat 5 posisi dari peringkat 123 dunia.